Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kali ini kita akan membahas salah satu topik penting dalam sistem operasi, yaitu adalah CPU scheduling. Dan kali ini kita akan bahas ada tiga, yaitu ada SGV dan RR dan juga FES. Nah, untuk itu sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama itu adalah saya Muhammad Dahlan Albana, dan yang kedua itu adalah Nama saya Gede Dharma Wijaya. Dan nama saya David Tolatul Jaisi. untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Igede Dharma Wijaya dengan materi FCFS. Baik, yang pertama yaitu mengenai FCFS. Jadi FCFS itu merupakan first come first serve. Artinya adalah algoritma penjadwalan CPU paling sederhana. Prinsip dasarnya adalah siapa datang duluan. Jadi sesuai namanya. Jadi sesuai namanya, dia yang lebih dulu dilayani. Mekanismenya itu sama seperti antrian sehari-hari. Misalnya antri di kasir supermarket. Pelanggan pertama yang datang akan dilayani terlebih dahulu, lalu diikuti pelanggan berikutnya sesuai urutan kedatangan. Melanjuti yang tadi, dalam konteks sistem operasi, proses yang pertama kali masuk ke ready QA akan menjadi pertama yang mendapatkan giliran CPU. Setelah proses ini nanti dieksekusi, baru proses berikutnya dijalankan. Nah, selanjutnya itu ada cara kerja FCFS. Nah, cara kerjanya itu FCFS diimplementasikan dengan struktur data QAW, yaitu menggunakan sistem FIFO atau first in first out. Nah, proses masuk ke dalam antrian sesuai urutan kedatangan dan CPU. Dan CPU mengambil proses dari depan antrian untuk dieksekusi. Setelah proses selesai, CPU melanjutkan ke proses berikutnya di belakangnya. Nah, karena algoritma ini hanya mengikuti urutan masuk, CFS ini tidak melakukan pertimbangan lain seperti eh, lama burst time, prioritas atau deadline. Oleh karena itu, meskipun mudah dipahami, dalam beberapa situasi FCFS ini tidak memberikan kinerja optimal. Selanjutnya, selanjutnya di sini ada karakteristik FCFS. Seperti yang saya jelaskan tadi, karakteristiknya dia menggunakan FIFO. Jadi FCFS itu memakai konsep first in first out. Jadi proses yang masuk lebih dulu ke ready QA akan dijalankan lebih dulu juga dan kemudian eh, maka kemudian dia juga akan menjadi pertama yang keluar sesuai namanya first in first out. Lalu ada non preemptive. Ialah setelah suatu proses dijalankan, proses tersebut tidak bisa dihentikan sebelum selesai. Jadi meskipun ada proses lain yang lebih singkat, datang kemudian ia tetap harus menunggu. Lalu yang ketiga, karakteristiknya adalah adil. Karena semua proses yang dilakukan sama sesuai urutan kedatangannya. Tidak ada prioritas khusus, sehingga tidak ada proses yang diabaikan. Namun di adil di sini tidak terlalu berarti efisien juga. Selanjutnya, karena tidak terlalu efisien juga, tentunya ada kekurangan. Yang pertama ialah efek kontrol atau konvoy efek. Jika ada proses dengan burst time yang sangat lama di depan, jadi semua proses kecil di belakang harus menunggu sampai proses besar itu selesai. Akibatnya waktunya jadi nggak efisien. Lalu yang kedua itu ada waktu tunggu rata-rata tinggi. Nah, karena proses kecil bisa bertahan lama, rata-rata waktu tunggu untuk semua proses cenderung lebih besar dibandingkan algoritma-algoritma lain seperti SJF. Lalu yang ketiga itu dia tidak cocok untuk sistem real time karena FCFS ini tidak bisa menjamin proses penting dengan waktu eksekusi singkat. Jadi jadi hal ini tentunya berbahaya untuk sistem yang butuh kepastian waktu. Selanjutnya, nah untuk kelebihannya sendiri, dia itu sederhana dan mudah diimplementasikan. Lalu yang kedua itu dia adil, seperti yang tadi semua proses lainnya sesuai urutan kedatangannya. Lalu yang ketiga cocok untuk proses homogen atau batch system. Selanjutnya, nah ini contoh sederhananya.
Misalnya ada 3 proses, yaitu P1 dengan burst time 24, P2 dengan burst time 3, P3 dengan burst time 3. Nah, urutan kedatangan adalah P1, P2, P3. Jika dijadwalkan dengan FCFS, maka CPU akan mengeksekusi P1 dari waktu 0 sampai 24, lalu P2 itu dari waktu 24 sampai 27, lalu P3 itu dilanjutkan dari 27 sampai 30. Nah, waktu tunggu masing-masing proses adalah P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 24, P3 sama dengan 27. Jadi rata-rata waktu tunggunya itu sama dengan 17 dari sistem penghitungan di bawah ini. Oke, selanjutnya. Selanjutnya Oke, akan dilanjutkan oleh teman saya. pada materi selanjutnya yang akan dibahas oleh saya yaitu tentang shortest job first. Shortest job first ini atau SJF merupakan salah satu algoritma penjadwalan CPU yang paling dikenal karena sifatnya yang efisien. Yaitu prinsip utamanya itu adalah memilih proses dengan burst time paling singkat untuk dieksekusi terlebih dahulu. Nah, pendekatan ini didasari oleh logika sederhana dengan menyelesaikan proses-proses kecil terlebih dahulu, lalu sistem dapat menurunkan waktu tunggu rata-rata secara signifikan. Untuk varian algoritmanya itu ada non preemptive SGF, yaitu prosesnya ini yang sedang berjalan itu tidak dapat diganggu hingga proses itu selesai. Lalu ada preemptive SGF atau shortest remaining time first, yaitu adalah jika ada proses baru dengan burst time yang lebih kecil dibandingkan sisa waktu proses yang sedang berjalan, CPU ini akan segera melakukan preemption untuk mengerjakan proses baru itu, walau proses sebelumnya belum selesai. Untuk keunggulannya itu, pertama itu adalah SDF ini optimal dalam meminimalkan waktu tunggu rata-rata. Lalu, dia ini tidak ada algoritma lain, jadi dia tidak akan menghasilkan rata-rata waktu tunggu yang lebih rendah jika burst time yang diketahui itu dengan pasti. Lalu, keunggulan lain itu adalah efisiennya itu secara teori dibandingkan algoritma itu seperti FGS atau round robin. Lalu dia ini juga memiliki kelemahannya atau kekurangannya itu, yaitu adalah dia ini agak sulit untuk mengetahui burst time ini sebuah proses dengan akurat. Lalu dia ini potensi ini terjadinya starvation pada proses dengan burst time yang panjang. Lalu yang ketiga itu tidak ideal untuk lingkungan time sharing yang dinamis. Untuk masalah ini ada beberapa solusi. Yang pertama itu kalau masalah starvation itu ini dapat diatasi dengan teknik egging. Teknik egging ini adalah meningkatkan prioritas proses yang sudah lama menunggu sehingga tetap memperoleh kesempatan untuk eksekusi. Ya, Eh, selanjutnya saya David Tolatul Jaisi akan menjelaskan tentang round robin. Nah, round robin itu sendiri merupakan salah satu algoritma penjadwalan CPU yang paling populer, terutama digunakan pada sistem operasi time sharing. Konsep dasarnya adalah memberikan kesempatan eksekusi secara bergiliran kepada setiap proses dalam kuantum waktu yang sama besar. Setiap proses diletakkan ke dalam ready queue yang berbentuk FIFO, first in first out. CPU akan mengeksekusi proses paling depan dalam antrian maksimum satu time kuantum. Jika proses selesai sebelum time kuantum habis, CPU itu langsung pindah ke proses berikutnya. Jika proses belum selesai, proses tersebut dihentikan sementara, lalu dimasukkan ke antrian. Lanjut. Nah, ini mekanisme kerja round robin. Yang ya dari yang pertama semua 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 proses masuk ke ready queue-nya. Kemudian scheduler mengambil proses di antrian paling depan, lalu proses dijalankan maksimal selama time quantum. Kemudian jika burst time proses lebih kecil dari time quantum, maka proses selesai dan keluar dari sistem. Namun, jika burst time lebih besar dari time quantum, proses di frame bisa burst time disimpan lalu dimasukkan ke akhir antrian, kembali ke awal lagi. Lalu yang terakhir, scheduler mengambil proses berikutnya dan siklus berulang. Karakteristik round robin. Nah, dia ada 4 karakteristik ya. Yang pertama, preemptif. CPU bisa dihentikan dari suatu proses sebelum selesai. Yang kedua, adil atau fairness.
Semua proses mendapatkan jatah waktu yang sama. Yang ketiga, responsif. Cocok untuk sistem interaktif. Misalkan komputer dengan banyak pengguna sekaligus. Dia jadi kayak multitasking. Lalu yang keempat, deterministik. Setiap proses dijamin akan mendapatkan giliran sehingga tidak ada starvation atau paparan CPU. Lanjut. Nah, round robin ini sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya itu dia adil. Yang pertama, jadi semua proses dia mendapatkan kesempatan yang sama. Lalu dia responnya cepat karena dia memakai time quantum kan. Jadi sangat cocok untuk sistem interaktif dan multitasking. Yang ketiga, tidak ada starvation. Proses dengan berskala kecil maupun besar tetap diproses. Jadi kayak berulang-ulang. Keempat itu sederhana, mudah diimplementasikan dengan Q. Nah, namun di balik kelebihan yang banyak tadi, itu juga ada kekurangan. Nah, kekurangannya ini yang pertama itu overhead. Jika time quantum terlalu kecil karena terlalu banyak konteks switching. Yang kedua, throughput menurun akibat seringnya perpindahan konteks. Nah, yang ketiga, jika time quantum terlalu besar, algoritma menjadi mirip FCFS sehingga proses pendek bisa tertunda lebih lama. Dan terakhir, waktu tunggu proses dapat menjadi besar terutama jika ada banyak proses yang panjang. Nah, sini time quantum memiliki peran besar pada proses scalar robin ya. Nah, yang pertama itu terlalu besar. Kalau terlalu besar itu dia bakal mirip kayak FCFS. Prosesnya pendek dan nunggunya itu lumayan lama. Nah, kalau terlalu kecil, dia overhead. Jadi CPU-nya lebih sibuk gitu ngepindah-pindahin proses daripada ngeksekusi kayak ngepindahin proses itu. Nah, tapi yang ini yang ideal. Jadi time quantum tuh harus dipilih ideal jika biar biar dia nggak terlalu kecil dan terlalu besar. Nah, time quantum bisa dipilih antara 10 hingga 100 ms. Nah, agar seimbang antara responsif dan efisiensi. Lanjut. Nah, contoh sederhana. Misalkan ada tiga proses dengan burst time. P1 sama dengan 5 ms, P2 sama dengan 8 ms, P3 sama dengan 12 ms, time kuantumnya 4 ms. Nah, eksekusi itu P1 dia 4 ms. Nah, sisanya kan ada dari 5 ms dikurang 4. Jadi ada satu dia balik ke antriannya lagi. Nah, kita lanjut ke antrian kedua itu P2 itu 4 ms. Nah, ada sisa 4 lagi. Nah, 4 itu balik ke antrian terus. Nah, terus ada P3 itu 4 ms juga. Karena dia 12, jadi 12 kurang 4, sisa 8. 8 balik antrian. Nah, P1 itu ada 1 ms. Jadi selesai. Nah, P2 itu pas 4 ms. Sama kayak time kuantumnya. Jadi selesai. Nah, P3 ini 4 ms. Kan 8 ms. Nah, 4 ms-nya ini diulang lagi ke selanjutnya. Jadi selesai. Jadi semua proses selesai secara adil tanpa ada starvation. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan, salah kata atau salah ucap, atau materi yang kurang. Jadi kami ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri.